أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita di selama Ramadan ini, dan ini hari berapa? Bukan rasanya. Untuk mengawal, akan tanya tadi apa yang telah dijelaskan hari kemarin. Yang akan ditanya Radi, mana Radi? Jelaskan tentang madsilah, syarat, dan jelaskan semuanya. Madsilah. Boleh baca catatan antum, boleh buku, udah tahu yang buku. Catatan antum, tapi antum paham dengan apa yang dijelaskan itu. Musyawarah pula? Nggak pakai musyawarah. Semuanya punya WA kan? Ya. Dibuat grup WA, tapi pisah ya, antara Evan dan Akhwat bisa. Ya, karena ada yang bujang, ada yang gadis. Bisa ya. Ada yang gadis, yang Akhwat masih ada yang lajang kan? Atau udah keluarga semuanya, udah keluarga aman. Masih ada yang lajang kan? Nah, jadi itu bisa. Buat grup akhwatnya, buat grup ikhwannya. Ya, saya akan jawab. Jadi maksudnya di grup WA itu bisa apa yang mungkin tidak ada waktu untuk tanya langsung, bisa melalui grup itu nanti tanya. Dan bertanya udah pribadi tidak layani. Bertanya di grup itu nanti. Ya, silakan. Pada domir. Madsilah katanya. Madsilah adalah Ketika mat domir setelah atau sebelumnya berharakat. Berharokat. Dan
apabila disukunkan maka domirnya menjadi sukun. Bila disukunkan jadi sukun ya. Apabila diwakafkan maka hanya menjadi sukun. Bila diwakafkan hanya menjadi sukun. Terus terkecuali ketika setelahnya ada hamzah. tidak nyambung. Apabila wakaf menjadi sukun terkecuali setelahnya hamzah. Jadi kalau tidak nyambung, tidak connect dia. Apabila wakaf ada hadumir itu menjadi sukun hadumirnya, kecuali setelahnya ada hamzah. Kacau nanti. Ya, dia ada sukun nih hanya. Tidak perlu dah huruf apa setelahnya, tidak perlu deh kan? Masih apa? Kurang tepat cara menjelaskannya. Anda paham isi dari apa yang antum apa itu Anda paham? Cara mengungkapkan itu. Rancu jadinya. Wakaf pada hadamir menjadi sukun hanya. Kecuali setelahnya ada hamzah. Tidak ada hubungannya. Anda tahu ada hamzah itu, Anda paham antum bilang hamzah itu kenapanya itu. Coba mengungkapkan itu. Mat pada hadumir apabila setelah atau sesudahnya berharokat dan bukan hamzah, dan ketika wasal maka lam jadi sukun. Ketika wasal lam jadi sukun. Tambah jauh lagi. Ketika wakaf ha jadi sukun. Ketika wakaf ha jadi sukun. Yang natanya maksilah saja. Maksilah apa? Kalau ada hubungan dengan hamzah dan hamzah itu penjabaran yang lain. Maksilah pembahasan secara umum. Maksilah itu apa? Baik, nyerah. Satu lagi apa dari akhwat deh. Mana tahu akhwat lebih cepat memahami daripada ikhwan. Nur Hafiza ada nih mik depan. Ya, silakan. Lama kali merenungnya. Wakaf pada hadamir. Langsung wakaf ya, enggak apa. Wakaf pada hadamir. Pertanyaan udah paham? Pertanyaannya jelaskan tentang maksilah. Maksilah ialah mat pada hadamir mat pada hadamir
sebelum dan setelahnya barokat, maka dia tetap wakof dan wasol. Apa maksudnya ya? Mat pada hadamir apa tadi mat pada hadamir sebelum dan setelahnya barokat tetap wakof dan wasol. Apa maksudnya? Tetap dibaca wasol maksudnya. Tetap dibaca wasol itu apa maksudnya? Dilanjutkan. Ya tetap dibaca wasol itu apa maksudnya? Mat pada hadamir sebelum setelahnya berharokat tetap pada waktu tetap Dibaca wasol. tetap dibaca wasol. Tetap dibaca wasol itu apa artinya? Tetap dibaca wasol itu apa artinya? Tetap dilanjutkan Ustaz. Tetap dilanjutkan. Tidak boleh berhenti sama sekali. Berhenti kalau sukun. Berhenti kada sukun. Kalau dia tidak pernah sukun hadamir. Hadamir tidak pernah sukun. Disukunkan ya. Iya. Ya namanya wakaf berarti boleh wakaf kan? Luntur kata tetap tadi. Baik. Ada tadi satu lagi lah. Korban. Imbang lah dua lagi, satu ikhwan lagi. Nanti satu akhwat. Kalau ikhwan tidak bisa jawab. Ya Mujahid. Maksilah. Iya, sudah disambungkan. Dalam nggak sama-sama aku. Silakan lagi. Maksimal dengan mat pada hadamir kata ganti orang ketiga tunggal atau hi atau dia laki-laki Ya. dengan syarat huruf sebelum dan sesudahnya berharokat. Dengan syarat dia dipanjangkan sebelumnya barokat, setelahnya barokat, Dan bukan huruf hamzah. dan bukan hamzah. Dan ketika wakaf ha itu disebutkan Dan bukan huruf hamzah itu apa maksudnya? sesudah Yang natanya tadi apa? mat silah. Maksilah aja. Jadi Kalau hamzah ada dia untuk mat silah, ini mat silah. Kalau sebelumnya berharokat, sesudahnya berharokat, tapi ada hamzah yang berharokat, maka dia menjadi mat silah. Bukan mat silah sudah. yang natanya maksilah. Yang natanya maksilah aja. Kan natanya maksilah. Kemarin kita bahas duanya kan. Maksilah sughra, maksilah kubra. Yang natanya maksilah aja. Konsep dasarnya sama. Maksilah sughra, kubra konsep dasarnya. Konsep dasar itu yang ambil, yang minta maksudnya. Udah hampir mendekati itu. Cuma yang sedikit tidak sesuai dengan yang Anda harapkan dari pertanyaan Anda tadi. Setelahnya ada hamzah itu. Penjelasan lain sudah cocok. Matsilah adalah mat pada hadamir dengan syarat sebelumnya barokat, setelahnya barokat. Ada satu lagi syaratnya. Kita tadi udah menyambung tadi ya, disambungkan itu 3 dia. Sebelumnya barokat, setelahnya barokat, dan disambungkan dia. Itu dah apa? Penambahan tadi itu. Ada penambahan hamzah itu yang mengkhususkan jadinya. Yang natanya maksilah. Maksilah sughra, maksilah kubra, syarat dasarnya sama. Apa syarat dasarnya tadi ulang lagi? Syarat dasarnya Ada hadamir. iya, maksilah itu hadamir. Syarat dasarnya hadamir itu dipanjangkan sebelumnya barokat, setelahnya barokat,
dan disambungkan. Nah, itu konsep dasarnya. Penting sebelumnya barokat, setelahnya barokat, dan disambungkan. Penambahan hamzah itu penjelasan perincian lagi. Kalau bukan hamzah yang barokat itu 2 harokat dia jadi mad silah sughra dia. Kalau yang barokat setelah itu adalah hamzah menjadi mad silah juga, mad silah kubra. Kalau mad silah sughra menjadi mad asli dia, kalau mad silah kubra menjadi mad cabang dia. Itu dia. Jadi mad silah sughra itu mad asli, mad tabi'i. Kalau setelahnya ada hamzah menjadi mad cabang. Itu maksudnya. Baik. Udah 15 menit ya? Udah satu pertanyaan. Kita lanjut pembahasan kita tentang man apa lagi? Nomor nomor 3 apa? 4 lagi ya. Silakan baca Dodi. Mana Dodi? Baca. Ya. Baik. Mad yang boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Mad ini juga termasuk di antara jenis mad cabang, yaitu mad yang kadar panjangnya boleh lebih dari mad asli atau mad biasa dengan kadar 2 harokat. Dan bentuk mad ini bisa terjadi dengan syarat jika terdapat huruf yang disebutkan baik karena waqaf setelah huruf mad atau lin. Contoh al-muflihun bimu'minin bil ibad. Baik. Paham? Paham itu cara kakinya namanya? Disebut dengan mad jaiz arif disukun. Mad jaiz arif disukun. Seperti itu paham? Tanpa dijelaskan. Kan contohnya udah tadi bil ibad. Apa tadi satunya lagi? Bimu'minin. Minin itu bimu'minin. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Tidak wajib 2 lagi. Dia kan merokat ya, mukminin, bilibadi, ya kan merokat urus setelah mad itu. Tapi kalau diwakafkan dia menjadi apa dia? Kalau diwakafkan dia huruf itu diapakan? Disukunkan. Karena disukunkan itulah tidak wajib dia 6. Karena disukunkan itulah tidak wajib dia 2 lagi. Karena syarat mad dibaca 2 harokat apa? Syarat mad dibaca 2 harokat apa? Masih ingat? Baru 3 hari yang lalu. Baca rame-rame aja mana apa? Syarat mad dibaca 2 harokat apa? Setelah mad tidak bertemu hamzah, kan selagi setelah mad tidak ada hamzah atau sukun. Baik sukun asli ataupun sukun arid, sukun cabang. Itu syarat dasar mad harokat. Sekarang bimu'minina kan nanya ada baris na dari situ. Berarti aslinya berapa harokat itu? Aslinya berapa harokat? Bimu'minina itu 2 harokat. Tapi karena nunnya disukunkan, maka dia tidak wajib 6, tapi boleh. Tidak wajib 2, kenapa tidak wajib 2 lagi? Karena nunnya udah disukunkan, tidak berharokat lagi. Karena itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Mana lebih afdol? Tidak ada lebih afdol itu, boleh saja. Boleh 2, 4, 6. Bahkan sebagian keterangan dalam kitab tajwid dan juga di halaqah dan
ketika Anda belajar Sabtu Qadar gitu juga kata beliau. Di kitab Hidayatul Qari Anda baca juga gitu. Lebih utama diseragamkan, diserasikan. Kalau dari awal kita sudah baca 2 harakat, maka 2 harakat kita baca sampai akhir bacaan, sampai kita menutup bacaan Al-Quran di waktu itu. Boleh kalau 4 dari awal sampai akhir, kalau 6 dari awal sampai akhir. Namun sebagian para syekh dan juga para ustaz mengajarkan kewajiban seragam itu tidak ada juga. Kewajiban seragam itu tidak ada juga. Prakteknya bisa untuk lihat di Masjid Nabawi atau di Al-Haram Makkah. Kadang Al-Fatihah itu di ujung-ujung itu di tengah-tengah di ayat-ayat ke-5 atau ayat ke-6 lebih dari awalnya 2 rakaat, yang ayat ke-5 dan 6 goyang dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu ya. Lebih ya. Intinya kewajiban seragam itu tidak ada. Cuma tahu mempraktekkan itu. Karena itu dia arif disukun jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Arif disukun menjadi cabang dia karena disebabkan oleh huruf sukun setelahnya. Sukun di situ sukun arif, sukun yang tidak asli, awalnya berharokat kemudian menjadi sukun dia. Baik. Kemudian berlakunya tidak di ujung ayat saja, setiap waqaf. Karena itu adalah judul itu kan waqaf. Mad yang ada ketika mad 2 rakaat yang ada ketika mad yang boleh dibaca 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat ketika waqaf. Itu ya. Kan itu judulnya. Judulnya apa tadi ulang lagi? Tadi Mad yang boleh dibaca 2, 4 atau 6 rakaat. iya, di keterangan di bawah kan ketika wakafnya. Ketika wakaf 4, 2, 4, 6 boleh dia. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, ulang lagi alasannya. Kenapa boleh 6? Karena huruf nun-nya disukunkan. Boleh 6, tidak wajib 6. Tidak wajib 6, boleh 6. Tidak wajib 6. Yang kemarin kita belajar wajib 6 ya? Ada kita belajar wajib 6 kemarin kan? Musaqqal musaffaf kemarin itu. Ada ya? Kemarin wajib 6. Kalau setelah mad ada huruf sukun asli wajib 6 yang dalam satu kata wajib 6. Tapi kalau ini boleh 6. Boleh 6 rakaat. Kenapa boleh? Nunnya berrokat, tapi karena berhenti disukunkan dia, jadi boleh 6, tidak wajib. Tidak wajib 6. Kemudian kenapa boleh keluar dari 2 rakaat? Karena nunnya tidak berrokat lagi. Syarat dari mad rakaat apa? Setelah mad tidak ada hamzah atau sukun. Sedangkan di sini nunnya menjadi sukun, tapi sukunnya sukun arid, sukun cabang yang tidak sukun aslinya. Karena itu boleh keluar dari 2. Kenapa boleh? Karena nunnya tidak sukun, tidak berrokat lagi. Kalau yang pertama tadi kenapa boleh 6? Karena nunnya disukunkan tapi tidak asli. Kan itu boleh 6. Itu ya. Kenapa boleh 6? Kenapa boleh 2? Sekarang kenapa boleh 4 atau 5? 4, 5 enggak. Kenapa boleh 4 rakaat? Karena 2 boleh, 6 boleh, 4 pertengahan. Maka 4 di pertengahan tetap boleh dipakai di situ. Alasannya. Itu perinciannya ya, mad alif sukun. Mad alif sukun itu mad jaiz alif sukun. Sebagian ulama mencukupkan nama dengan alif sukun saja. Sebagian ulama memakai jaiz alif sukun. Yang tepat ini jaiz alif sukun. Cuma untuk lebih penting menyebutkan alif disukun saja. Mad alif disukun. Dia boleh 2, boleh 4, boleh 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Itu perinciannya tadi. Boleh 6 kenapa? Kenapa tidak wajib 6? Kenapa boleh saja? Karena nunnya disukunkan namun tidak asli.
Ya. Kenapa boleh keluar dari dua? Atau kenapa boleh dua maksudnya? Karena aslinya memang dua. Setelah mat tidak ada hamzah atau huruf sukun. Nunnya barokat di situ. Baik. Udah paham dari konsep definisinya itu? Namanya mad jaiz arid disukun. Ketika wakaf, tanamkan dalam pemahaman ikhwan dan akhwat semuanya, ketika wakaf jangan bayangkan ujung ayat. Pokoknya selagi wakaf, baik wakaf ada di tanda wakaf ataupun wakaf yang kita buat sendiri wakafnya. Ya, kalau pemahaman yang anda dapatkan ketika belajar dari kitab dan juga dari musyafahah langsung, yang pernyataan ini dari Subhanallah anda dapat langsung. Hukum baca Al-Quran itu tidak, hukum tajwidnya tidak dibatasi dengan tanda wakaf dan juga ujung ayat. Tidak dibatasi hukumnya. Kalau wakaf berlakulah ini. Kalau diwasalkan masih bisa wasal, hukumnya lain pula nanti. Ya, dari Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, surat An-Nas itu bisa nyambung hukum tajwid semuanya. Tidak dibatasi dengan angka nomor ayat ataupun tanda wakaf. Karena itu di mukadimah kalau tidak salah saya sampaikan kemarin, kalau tidak salah atau tempat lain. Wakaf itu tidak termasuk dalam materi tajwid sebenarnya, materi hukum tajwid. Wakaf itu masuk dalam materi tafsir. Cocok tak berhenti di situ, cocok tak maknanya, pas tak maknanya, melanggar tak maknanya, itu masalah tafsir. Ya, itu ketika setoran hafalan tidak bisa melalui kaset. Aplikasi hafal Al-Quran itu yang jualan orang jualan itu. Ya, aplikasi ngafal sendiri tanpa guru itu. Ngafal sendiri tanpa guru, bisa cepat ngafal katanya. Kalau menggunakan aplikasi itu tidak masalah, tapi katanya tanpa guru itu merendahkan Quran itu. Itu jualan orang itu. Sekali download aplikasi itu kan orang itu dapat uang ya. Anak ngerti masalah aplikasi itu. Tidak pun dari pakai orang, sekali sudah di-download orang, sudah diunduh orang aplikasi itu, dia dapat anjuran uang di situ itu. Dia hafal Al-Quran tanpa guru, mustahil. Dari mana dia tepat wakaf dia? Taruhlah wakaf dia mengikuti wakafnya tanda wakaf di Al-Quran, tanda wakaf Al-Quran. Apakah dia sampai nafasnya sesuai dengan apa? Ada wakaf itu memang ada wakaf sama sekali kecuali baris ketiga. Ya, awal ayat sampai ke baris ketiga baru jumpa tanda wakaf. Kalau dia mempatokkan tanda wakaf, saya bisa mengikuti tanda wakaf yang ada di Al-Quran. Tahunya satu ayat itu 3 baris, tidak ada tanda wakaf satupun. Di baris ketiga baru ada tanda wakaf. Sanggup tidak dia memanjang sekali nafas baca? Kemudian kalau sekiranya tidak sanggup, dia pasti akan berhenti pada salah satu barisnya. Berhenti baris pertama atau baris kedua. Dia berhenti itu dari mana dia yakin boleh berhenti di situ? Paham tak dia? Maknanya cocok tak di situ? Nah, jadi wakaf itu bukan kaitan dengan cara hukum tajwid lagi wakaf itu. Cara wakaf hukum tajwid. Di mana posisi wakaf itu masalah tafsir lagi. Harus depan guru setoran hafalan. Hafalan tak bisa melalui kaset sendiri. Pandai-pandai surang. Pandai-pandai memandai-mandai itu tidak boleh. Memandai-mandai dalam menghafal Quran tidak boleh. Harus dengan guru. Tidak bisa tidak menghafal Quran, harus dengan guru. Tidak bisa tidak. Karena guru itu yang tahu
dari hasil belajarnya juga di mana posisi wakaf, di mana posisi mulainya wakaf dan ibtidah. Walaupun sebagai ulama mengatakan dalam ilmu qiraah, ilmu bacaan Al-Quran, hukum-hukum tajwid separuh ilmunya, separuh lagi wakafnya tidak. Porsinya itu 50 hukum tajwidnya, 50 wakaf ibtidahnya. Tepat pun hukum-hukum tajwid dipraktekkan ketika hafalan itu, namun ketika wakaf tidak berantakan, terserah dia mulainya di mana, terserah dia berhentinya di mana, maka bacaan Al-Qurannya dinilai 0 oleh para ulama. Ya, tepat pun mengucapkan ikhfanya, mad harokatnya, dengungnya, yang lainnya dan sebagainya, makhraj dan sifat huruf tepat semuanya. Namun ketika baca Al-Quran ataupun hafalan Al-Quran berhenti, terserah dia tanpa ada landasan ilmu dari para gurunya, maka bacaan Al-Quran itu dinilai 0 juga, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Maksudnya tidak ada apa-apa di situ, tidak berkualitas, tidak berkualitas. Oleh karena itu ayat menghafal Quran itu harus dengan guru. Itu anak sering menyinggung aplikasi-aplikasi menggalih itu, jualan itu ya. Banyak. Kalau Ramadan ini setiap hari keluar di Facebook ataupun di media sosial lainnya, dagang ya. Walaupun yang nampilkan artis apa nilai bisa artis menilai kualitas ilmu dalam aplikasi. Cara tampilkan Ustaz paham, bukan Ustaz juga, Ustaz yang paham tajwid. Ustaz rekomkan aplikasi saya ini, masukkan Ustaz dalam iklan. Sampai sekarang Anda belum jumpa aplikasi Al-Quran itu yang mempromosikan Ustaz yang pakar tajwid. Baik yang salafi dan salafi terserah. Yang pakar tajwid tidak ada. Yang ada apa? Artis pun sendiri baca Al-Quran yang si reporter, dia juga yang apa? Merekom. Saya gampang hafal Quran ini dengan pakai ini. Itu kan iklannya gampang. Masalah ngafal Quran bukan masalah gampang tidak gampang. Ngafal Quran masalah tepat tidak tepat, cocok tidak cocok, itu ngafal Quran. Rencana langsung nilai menggalih, jualan orang iklan kayak iklan rokok. Baik. Dan itu memang bisa dinilai menjual ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Menjual ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Misalkan kalau ibu-ibu lain belajar ilmu memasang membuat televisi otodidak, asalkan itu menghafal Al-Quran otodidak tidak boleh. Merendahkan ilmu kedudukan ilmu. Belajar ilmu mawaris otodidak tidak bisa juga. Ilmu itu mawaris otodidak tidak bisa juga. Karena ada masalah khilafiyah ulama di situ. Tidak bisa otodidak. Gimana otodidak khilafiyah? Kecuali dia udah ada basic bahasa Arabnya atau ilmu alat yang lainnya. Kalau tidak, mana otodidak? Merendahkan kedudukan ilmu. Canggih pun di dunia, jangan semuanya mau dicanggihkan semuanya. Dicanggihkan cara belajar ilmu syar'i harus duduk di depan guru untuk berhalaqah, untuk bersimpuh di depan guru, belajar tahap demi tahap. Sampai di situ nyinyirnya. Kita belum masuk isi ya. Itu alif disukun definisinya. Dari definisi itu paham? Kenapa baca 2 boleh? Kenapa boleh keluar dari 2? Kenapa boleh 6? Tidak wajib 6. Dan kenapa boleh 4? Mudah-mudahan sudah paham itu. Dan materi yang ulang-ulang ini pasti akan suatu ketika pertemuan berikutnya pasti Anda tanya.
Udah dapat pastikan pertanyaannya akan muncul. Ya, apa dimaksud? Kenapa boleh 6? Kenapa boleh kedua belah dulu? Atau kenapa masih boleh 2? Dan kenapa boleh 4 harokat? Seperti yang kita sampaikan pada awal masalah bab mat, panjang itu mat itu paling pendek berapa? 2 rakaat. Dasarnya adalah 2. Kemudian yang paling panjang berapa? 6 rakaat. Yang pertengahnya 4 atau 5 rakaat. Baik, lanjut baca. Hanya saja dalam mempraktikkan jenis mat ini perlu memperhatikan hal berikut. Ya. Yang pertama, A. Mat ini berlaku jika wakaf pada sebuah huruf dan sebelumnya ada mat dalam satu kata, dan berlaku untuk semua harokat kecuali wakaf pada huruf berharokat fathatain selain ta marbutah. Maksudnya nomor 1 itu alif disukun itu akan berlaku kalau setelah mat ada huruf yang disukunkan, dan huruf yang disukunkan itu satu kata dengan mat. Satu kata dengan mat. Jangan berhenti pada, kalau berhenti pada mat dia kembali ke mat asli, mat 2 rakaat. Tapi kalau berhenti pada huruf setelah mat dan disukunkan huruf itu, maka berlakulah alif disukun, itu maksudnya. Karena itu fathatain tidak masuk di situ. Fathatain tidak masuk. Walaupun dalam bacaan ada nun sukun di ujungnya, tapi fathatain ada tanwinnya tidak berlaku kan ketika sukun. Oleh karena itu menjadi mat iwad, ya. Diganti salah satu harokatnya menjadi alif. Kan itu kemarin kita pelajari. Itu maksudnya poin A itu. Terus B. Dalam mempraktikkan kadar mat 2, 4 atau 6 harokat, kita sangat dianjurkan konsisten dalam mempraktikkan salah satu di antara ketiganya untuk satu waktu atau sekali majelis. itu yang Anda luruskan tadi itu. Itu yang Anda luruskan. Nah, katakan anjuran itu anjuran sebagian ulama. Tidak kemestian yang pasti. Tidak seragam semuanya. Tidak sepakat semuanya untuk harus wajib konsisten, itu tidak sepakat. Kalau pernyataan, bukan Anda menunjukkan pernyataan saja, pernyataan dari Ustaz Abu Muslim di Payakumbuh ini, Ustaz ini tambatan Mesir, bidang Quran juga. Jadi kata beliau, sampai sekarang Anda belum menjumpai nas atau perkataan ulama yang menyatakan, ulama yang terdahulu, mutaqaddimin, yang menyatakan kemestian untuk konsisten itu 2 dari awal sampai akhir, 4 dari awal sampai akhir, 6 dari awal sampai akhir. Tapi kalau seragam tidak apa-apa juga. Yang dibatalkan itu adalah kemestiannya, keharusan, diharuskan itu. Tapi kalau kita mau seragam agak lebih enak kita dengar, kita sendiri yang baca agak lebih nyaman mendengarkannya, kita seragamkan, itu tidak apa-apa. Yang dibatalkan tadi apa? Mengharuskan itu. Karena tidak ada syair-syair tadi dari para ulama mutaqaddimin dulu, alif disukun diharuskan seragam, itu tidak ada. Tapi kalau kita praktekkan seragam untuk pribadi kita, boleh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Barokat di awal sampai akhir apa? Untuk pribadi kita. Yang dibatalkan tadi apa? Mengharuskan untuk seragam. Untuk serasi di awal sampai akhir. Baik. Terus C. Jika yang dipraktikkan adalah kadar 2 harokat, maka harus seimbang dengan mat 2 harokat atau mat biasa yang dibaca ketika wasal. baik. Maksudnya apa? Ketika kita memilih mat 2 harokat di ujung di wakaf tadi, hari sukun tadi, maka harus seimbang dengan mat 2 harokat di pertengahan ayat.
Alhamdulillahi Rabbil. Allah satu dua rakaat kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia itu berapa rakaat ketika ditanya? 2 rakaat. Itu lebih. Seharusnya kalau kita memilih 2 rakaat di ketika wakaf akhir sukun, maka seimbang juga dengan 2 rakaat yang di tengah ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min harus seimbang dengan apa? Kalau 4 rakaat kita pilih lanjutannya itu. Jika yang dipraktikkan adalah kadar 4 harokat, maka harus seimbang dengan mad 4 harokat pada mad wajib muttasil. Ya, jadi ketika kita alif disukun, apapun huruf di ujungnya itu, setelah mad ada huruf yang disukunkan dan huruf yang disukun itu baik hamzah atau tidak. Kalau 4 rakaat kita perhatikan, maka 4 rakaatnya itu harus seimbang dengan mad hamzah, mad munfasil atau mutasil yang ada di pertengahan ayat. Contohnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun kan ada sukun itu. Maka kalau kita pakai 4 rakaat kafirunnya harus seimbang dengan dia-nya itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Harus seimbang kan? Itu maksudnya. Itu dia untuk 6 rakaat. 6 rakaat di awal harus seimbang dengan mad wajib. Ya. Misalnya ad-dhalin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lin kita pakai 6 rakaat misalnya. Maka harus seimbang dengan dha yang mad lazim. Itu maksudnya. Yang poin yang dibaca oleh Dodi tadi. Saya paham ya? Ya, terus. Jika yang dipraktikkan adalah kadar 6 harokat, maka harus seimbang dengan mad lazim. Terus? F. Ya. Aturan khusus jika huruf yang disukunkan setelah mad itu adalah huruf hamzah. Perhatikan tabel. Ya, bisa baca tabel itu? Baca angka-angkanya aja. Kan ada judul di atasnya, angkanya berapa? Ya. Mad 4 harokat karena hamzah yang tersendiri. Hamzah sendiri. Terus lanjut dulu. Yang tabel kedua, nah, judulnya Mad pilihan karena sukun tidak asli umum. mad pilihan itu maksudnya mad alif disukun itu maksudnya. Ya, mad pilihan itu maksudnya mad alif disukun yang kita bahas ini. Ya. Yang secara umum, maksudnya secara umum yang di ujung itu bukan hamzah itu maksudnya. Paham ya? Judulnya itu tabel ketiga. Ketika terkumpul keduanya. Ketika alif sukun itu yang disukun itu adalah hamzah. Paham ya? Itu membanding-bandingkan sebenarnya. Tabel pertama itu ketika setelah mad ada hamzah dan tidak wakaf di situ. Setelah mad ada hamzah, kita pakai mad ada hamzah. Yang kedua, ketika alif sukun yang kita bahas ini, yang disukunkan itu bukan hamzah, huruf selain hamzah secara umum. Ya, tabel yang ketiga, ketika wakaf itu alif disukunnya setelah mad ada huruf yang disukunkan itu hamzah. Itu maksudnya. Ya, angkanya itu. Yang pertama angkanya. Ya. Kan ada di tabel angkanya 4 rakaat. Yang sebelahnya 2 rakaat. Yang ya. Baik. Kalau mad karena hamzah 4 rakaat, sedangkan alif disukun secara umum kita pakai 2. Ketika alif disukun yang terjadi pada hamzah tetap 4, tidak mengikuti 2. Tidak mengikuti 2. Kalau pengen seragam bagi orang-orang yang pengen seragam tadi. Kalau alif sukun dia pakai 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya itu ya. 2 rakaat dan dia pengen seragam. 2 rakaat semuanya. Tapi ketika jumpa setelah mad itu yang disukunkan adalah hamzah, tidak boleh 2. Kenapa tidak boleh 2? Karena mad karena hamzah minimal berapa rakaat? Mad wajib mutasil dulu 4 rakaat. Ya, tidak boleh 2.
walaupun dua yang mad alif sukun yang lainnya, itu maksudnya. Terus yang nomor 2-nya rokat, rokat, 4 rakaat semuanya. Iya. Kalau alif sukun kita pakai 4 rakaat yang secara umum 4 rakaat setelah mad ada urusan disukunkan tadi. Yang secara umum 4 rakaat selain hamzah dan mad muttasil 4 rakaat juga. Maka ketika waqaf pada muttasil juga 4 aman. 4 semuanya aman. Ya. Dan tidak boleh kurang dia. Mad muttasil tadi yang waqaf pada mad muttasil tadi kurang dari mad alif, tidak boleh. Terus yang seterusnya 5 harokat, 5 harokat. baik, coba ulang. Kalau mad muttasil wajib muttasil setelah mad ada hamzah yang kita tidak wakaf di situ. Di pertanyaan kita pakai 5 harokat, alif sukun kita pakai 4 harokat. Nah, kemudian alif sukun pada hamzah kita pakai harus 5 harokat, tidak boleh di bawah dari alif sukun. Wajib muttasil posisinya lebih kuat daripada alif disukun. Kalau alif sukun hanya 4, sedangkan muttasilnya 5 harokat dari tadi kita pakai di tengah-tengah ayat. Kemudian alif sukun pada hamzah kita praktekkan 5, boleh 4. Nanti akan kita praktekkan di ayat nanti untuk lebih fokus pemahaman nanti. Terus Yang seterusnya G termasuk dalam ya, kita lihat ayat dulu. Yang nomor kan Anda masukkan kemarin ya. Kita contoh ayatnya lah lebih paham nanti. Kita buka surah yang agak panjang gitu ya. Coba buka halaman 49 halaman 488. 488. Kita coba membahas dari, kita coba membacanya dari ayat 47 ya, 48 aja cukup. Ayat 48 dan 49. Ayat 48 dan 49. Kita coba perhatikannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. Kita pastikan 2 ya. Wakafnya إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. Kita pastikan 2. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha'. Beda dengan kafur tadi. Kafur kita pakai 2 rakaat tadi. Balagh kita pakai 2 rakaat tadi. Yasha' arid sukun, yasha' itu arid sukun. Kita pakai 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Karena wa inna idza azaqna kita pakai 4 rakaat tadi. Maka kita pakai 4 rakaat juga yasha-nya. Tidak boleh 2. Karena ingin menseragamkan dengan balagh, kita seragamkan dengan kafur, kita pakai 2. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena aslinya bukan 2. Kenapa? Berapa aslinya? 4. Dia wajib mutasil. Selama-lamanya tidak boleh kurang dari 2. Itu yang bilang kemarin itu.
selama-lamanya mad karena hamzah, mad wajib mutasil ini tidak boleh 2, minimal 4. Dan itu yasha ketika waqaf. Ketika inna kita pakai 4, walaupun alif sukun yang lainnya 2, maka yasha 4 juga kita pakai. Kemudian ketika inna idza azaqna kita pakai 5, sedangkan alif sukun yang lainnya tetap 2 juga atau 4 atau 2 atau 4, maka yasha kita pakai 5. Tidak boleh 2 atau 4. Kenapa? Karena inna idza aqana kita pakai 5. Posisi alif disukun di bawah wajib mutasil. Bisa paham? Akhwat bisa paham? Tidak bisa paham? Ulangi lagi ya. Konsep tadi kita menjelaskan yang ada di tabel. Kita menjelaskan apa yang di tabel. Ada di tabel itu judul di pertamanya, tabel yang paling kirinya, apa judulnya tadi? Tabel itu? Mad 4 rokat kena hamzah saja, bukan kena waqaf. Mad 4 rokat kena hamzah saja. Mad mutasil, wajib mutasil kita jumpai di pertengahan ayat atau jaiz mufasil sama juga, penting kena hamzah. Inna ini jaiz mufasil. Wa inna idza azaqna itu jaiz munfasil. Fama jaiz munfasil juga. Pokoknya mad kena hamzah. Kita pakai 4 harokat misalnya. Kemudian untuk alif disukunnya kita pakai inna alaika illal balagh, kita pakai 2. Ya. Kemudian kita berhenti di kafur tetap 2 karena kita ingin seragam saja. Ya. Kemudian ketika berhenti pada yasha, yakhluqu ma yasha, tidak boleh 2 walaupun dia alif sukun. Walaupun namanya, statusnya sama dengan balagh. Kenapa? Setelah mad ada huruf yang disukunkan. Balagh menjadi bercabang kan? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Balagh tadi. Kafur itu juga setelah fu yang panjang ada roh yang disukunkan, dia menjadi mad alif disukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, dan kita ingin pakai 2 saja tadi seragam. Sedangkan fama arsalna itu mad jaiz jaiz mufasil. Kita udah pakai 4 harokat mad kena hamzah tadi. Wa inna 4 harokat juga. Idza 4 harokat juga. Yasha tidak boleh 2, harus 4 seragam dengan mad hamzah sebelumnya tadi. Tidak boleh 2. Ya? Itu bisa paham? Akhwat bisa paham? Tidak ada paham, tidak ada berbeda. Pak Ustaz, kami belum paham. Belum paham. Baik. Judul itu akhwat yang bacalah. Judul tabel yang pertama itu apa? Tabel sebelah kiri. Judul di atasnya. Kolom yang pertama apa? Yang dalam buku. Mad 4 harokat karena hamzah yang tersendiri. Ya, maksudnya apa? Bukan kena waqaf, atau lebih contohnya cari yang dalam satu kata contoh yang lebih tepatnya ya. Untuk lebih matchingnya, lebih cocok. Kita baca ayat yang berikutnya saja, yang lebih cocok. Ya. Ayat 50 dengan 51. Nanti ada terangkan masuk ke tabel. Kita lihat ayat 50 dan 51 di surah yang sama tadi.
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Qadir itu apa? Al-Iskun. Ya. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara itu apa? Alif sukun juga sama dengan Qadir. Yasha, mayasha yang di atas tadi di 50. Mayasha itu mana apa? Yang baca tadi siapa? Akhwat, siapa yang baca tadi? Nur Hafizah ya. Ya, Yasha itu mana apa? Yasha tadi ya, yang bukan 50. Wa yaj'alu may yasha'u aqiba. Yasha itu mat apa? Yang kemarin kita pelajari. Mat wajib mutasir. Ya. Yasha yang kedua 51 wajib mutasir juga. Ya, tapi kita wakaf di situ. Kalau kita wakaf di situ, kadang-kadang kata nggak boleh. Wajib mutasir kalau diwasolkan, kalau dilanjutkan dia hanya 4 atau 5. Kalau diwakafkan minimal 4, 6 boleh. Kenapa 6 boleh? Itu yang kita bahas tadi itu. Boleh 4, boleh 5, boleh 4, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Boleh ini tidak boleh 2. 4 sampai 6 saja. Yasha kan namanya disukunkan. 2 mat berlaku di situ. 2 jenis mat berlaku di situ. Yasha menjadi mat wajib mutasil, yasha menjadi mat alif disukun. Sedangkan yasha yang pertama tadi hanya ketika karena kita lanjut saja tadi may yasha'u aqima, kita hanya yasha itu hanya satu jenis mat. Apa jenis matnya? Wajib mutasil. Sedangkan yasha yang kedua ma yasha, kita berhenti di situ. Berlakulah 2 jenis mat. Wajib mutasiliyah juga, alif disukun iya juga. Kita paham? Itu sampai situ dulu. Kemudian Qadir itu kita berhenti tadi. Innahu alimun qadir. Kita pakai 2 harokat. Itu apa namanya? Alif disukun. Yang kita ambil dan 2 harokatnya saja. Yasha tadi selain mat wajib mutasil, dia juga mat alif sukun. Sama-sama alif sukun kan? Hanya saja Qadir baca 2, Yasha tidak boleh 2. Bolehnya berapa? Harus seragam dengan may yasha yang pertama tadi. May yasha kita pakai berapa harokat tadi? 4 harokat. Maka 4 harokat juga yasha, may yasha ketika berhenti. Paham? Bisa paham, akhwat? Afwan Ustaz. Ya. Ana tidak paham dari yang poin yang C itu Ustaz. Iya. Kalau kita praktekkan di kanan 2 harokat berarti harus seimbang dengan mat 2 harokat, yaitu mat tabi'in atau mat asli gitu Ustaz. Misalnya pada ayat yang ke-48 yang insana kafur, berarti kalau sa-nya 2 harokat kan berarti furnya itu 2 harokat juga Ustaz. Maksudnya gini, kafur kalau kita kafur itu kita yang C ya. Kafur kalau kita pakai 2 harokat, maka kalau pakai 2 harokat itu kadarnya harus seimbang dengan insan. Itu bukan insan yang diseragamkan dengan kafur. Kalau sekiranya alif itu kan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ketika kita praktekkan kafur 2 harokat, maka harus seimbang dengan 2 harokat yang sebelum-sebelumnya. Itu maksudnya. Insan 2 harokat, maka kafur harus seimbang dengan insan. Tidak boleh banyak goyang di kafur itu kalau ingin 2 harokat. Itu maksudnya.
Berarti kalau di insan itu kan 2 harokat. Berarti kalau kita baca kafur itu 4 harokat, berarti itu salah. Boleh. Kan ada sukun. Yang tak boleh itu apa? Kafur kita pakai. Kita yakin kita mau praktekkan 2 harokat kafur itu. Insan itu udah pasti 2 harokat. Karena kita lanjut ya. Karena kita ingin memakai kafur itu 2 harokat. Kadar rokat udah paham. Kadar rokat maka harus seimbang dengan mat asli yang lainnya itu. Itu maksudnya. Kalau kafur kita pakai 4 rokat, seimbangkan dengan mat wajib mutasil. Karena itu ada katakan tadi. Ketiganya kafur ataupun qadir sama aja. Innahu alimun qadir atau fa innal insana kafur. Ketika kafur itu kita pakai 4 rakaat, maka harus seimbang dengan 4 rakaat di tengah ayat. Apa yang tengah ayat? Yasha tadi. Yasha 4 rakaat. Maka kalau sekiranya kafur kita pakai 4 rakaat, seimbang dengan wajib mutasil. Itu maksudnya. Poin yang C. Kalau kafur itu kita pakai 6 rakaat, nanti kalau 6 rakaat karena lazim ya. Setelah mat ada urutan sukun dalam satu kata, mat lazim mukhaffaf ataupun musaqqal, maka seimbang dengan itu maksudnya. Bukan harus 2 rakaat semua enggak. Dulu kan pemahaman dulu. Arid di sukun itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ketika kita praktekkan yang ambil 2, seimbang dengan 2 rakaat yang lainnya. Ketika kita ambil 4, seimbang dengan 4 rakaat yang lainnya. Ketika kita pakai 6, seimbang dengan 6 rakaat yang lainnya di tengah ayat. Itu maksudnya. Paham? Yang bertanya? Siapa bertanya tadi? Bisa paham? Kalau tidak paham, sampaikan tak paham supaya dipahamkan lagi. Karena belum paham yang seimbangnya itu, Ustaz. Iya, kadar ini. Insan fa innal insana itu 2 rakaat ya. Insana itu yang diminta oleh siapa kemarin? Ada ketukang kemarin? Ya, insan. Kadar rokat itu udah paham. 2 kali harokat. Panjang yang paling dasar 2 kali harokat. Kalau yang pendek 1 harokat. Kalau yang panjang yang dasar 2 harokat, 2 kali harokat. Insana, sana, sa itu ya. Maka kafur kalau 2 harokat harus seimbang dengan sa tadi. Karena kita pakai 2 harokat. Namanya sama-sama 2 rakaat. Ibarat analogi seperti ini. Orang itu sama-sama tinggi. Berarti harus seimbang kan? Si fulanah yang si nah inilah si Fatimah dengan Aminah sama tinggi. Aminah kan orangnya lain. Fatimah orangnya lain. Orang mengatakan itu sama tinggi. Sama tinggi 150. Ya 160 tingginya. Kemudian Fatimah 110 juga. Kan seimbang dia? Seimbang nggak? Seimbang. Kafur kita pakai 2 rakaat. Insan 2 rakaat. Maka seimbangkan. Itu maksudnya. Bisa paham? Jadi maksudnya pada kafur itu kalau kita mau 2 rakaat itu boleh. Iya boleh. Terus tadi yang Ustaz katakan pada kan kalau misalnya insan dan kafur itu 2 rakaat, kemudian mayyasha itu 2 rakaat. Nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena aslinya nggak rakaat. Aslinya berapa? 4 rakaat. Berarti kembali lagi kepada mat wajib. Iya seimbang dengan mat wajib yang lain yang di pertengahan. Itu maksudnya. Jadi maksud seimbang itu misalnya kan di ayat yang itu kan 48. Kalau yang ayat yang ke-50 berarti itu terserah kita lagi mau. Tak boleh. Selagi satu waktu membaca. Misalnya habis maghrib, siapa bertanya ini? Lebih senang kalau nyebut nama orang kalau apa? Yang bertanya siapa?
Ya, apa namanya? Ketika habis maghrib membaca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mulai baca itu. Jumpalah wajib mutasir di awal ayat, jumpa juga di akhir ayat, jumpa juga ketika wakaf. Maka ketika awal ayat itu kita pakai, ketika awal jumpa itu kita pakai 4 rakaat. Maka 4 rakaat semuanya, baik ketika wakaf juga. Wakaf ada wajib mutasir. Atau dalam waktu lain baca Quran lagi habis subuh, kita pakai 5 rakaat. Maka 5 rakaat juga ketika wakafnya. Itu maksudnya. Yang wakaf ada alif sukun, itu maksudnya. Bisa paham? Insyaallah Pak. Iya. Satu lagi Ustaz boleh. Iya, boleh. Banyak boleh. Betul paham? Misalnya kita mau wakaf di wa inasa pada ayat yang 50. Terus kan ada huruf ataf di situ sebelahnya wa yaj'alu. Tapi kalau kita misalnya kita mewakafkannya di wa inasa, kemudian apakah kita harus untuk menghubungkan ke wa yaj'alu itu kita mengulangnya dari wa inasa atau Sebutkan nomor ayatnya ayat 50. ayat 50. Misalnya kita berhenti di wa inasa. Iya. Kemudian kita mau lanjut di wa yaj'alu, apakah kita harus ulang di wa ina atau wa atau kita boleh wa yaj'alu? Nah, itulah yang Anda katakan di mukadimah pengantar tadi. Itu masalah wakaf dan ibtida. Kalau selagi ada di sini ada tanda wakaf kan? Tanda wakaf langsung saja. Wa yaj'alu. Itu masalah, bukan masalah tajwid lagi, itu masalah wakaf wal ibtida. Di mana berhenti, di mana mulai. Ibtida itu mulai. Kalau pertanyaan tadi ya ringkas saja Anda jawab. Tidak bisa teori di situ. Wakaf ibtida tidak bisa teori, tapi pemahaman makna. Ya. Kalau berhenti apa? Au yuzawwijuhum dhukranan wa inasa. Langsung saja. Wa yaj'al man yasha'u 'aqima. Itu maksudnya. Itu kalau ada tanda wakafnya. Kalau misalnya tidak ada tanda wakaf. Nah, itu panjang kajinya. Karena Anda bilang tadi separuh dari ilmu qiraah itu separuhnya tajwid, separuhnya ilmu apa? Ilmu wakaf itu. Ilmu wakaf kalau di ilmu Quran atau separuh itu sekian SKS. Berapa SKS? Soalnya anak bingung. Misalnya di ayat yang 51. Sila Rasulah, misalnya anak nafasnya tidak sampai. Kemudian apakah anak harus mengulang dari sila Rasulah? Kalau dalam segi membaca Al-Quran atau menghafal, kalau menghafal Al-Quran bisa bertanya pada guru yang langsung setelah hafalan itu nantinya. Kalau dalam baca Al-Quran biasa saja, ini bukan solusi sebenarnya. Ini solusi cara yang agak lebih selamat. Di mana berhenti langsung mulai di kata berikutnya. Karena kita tidak tahu menyambung kata-kata yang sebelumnya cocok tidak dengan arti yang setelahnya. Jurus selamat sebelum dapat ilmu yang lebih tepat. Itu maksudnya. Jurus selamat sebelum dapat ilmu yang lebih tepat. Karena ilmu wakaf tidak harus duduk dengan hal tertentu juga. Ya, dalam masalah Al-Quran itu. Kalau solusi yang kedua, baca tafsir ayat, terjemahan ayat itu, karena ada terjemahan perkataan dan juga terjemahan secara utuh ayat. Alur ceritanya, apalagi kalau ada sedikit paham bahasa Arab, bisa tahu itu. Ini sampai di sini udah sempurna katanya. Dia ada wakaf qabih, ada wakaf hasan, ada wakaf wakaf hasan, wakaf wajib ada. Kalau Anda katakan pernyataan yang didukirkan oleh Syekh Muhammad yang di Kemaru yang Anda belajar, wakaf itu pada dasarnya tidak ada yang wajib. Wakaf tidak ada yang wajib. Ya, yang mewajibkannya adalah makna yang mencukupi. Kalau sekiranya berhenti di situ, makna sudah cukup. Kalau disambungkan juga dengan satu kata berikutnya,
rancu maknanya, maka wajib berhenti di situ. Nah, itu kajiannya bukan tajwid tadi, kajiannya pemahaman makna. Jadi kalau ketakutan yang dipikirkan tadi karena sesak nafas atau sampai nafas itu berhenti di mana, berhenti sampai nafas, langsung saja mulai dari di kata yang berikutnya. Jangan diambil satu kakinya. Ya, misalnya berhenti apa? Ambil satu huruf di kata yang terakhir itu, boleh. Ya, langsung saja kata yang berikutnya. Baik. Ya, masalah adik sukun yang tabel tadi udah paham? Ya. Berikutnya, lanjut. Budi. Berikutnya G, termasuk dalam jenis mat ini adalah jika wakaf pada sebuah huruf dan sebelumnya huruf liin, Lain gitu sama, baca lin bukan liin, panjangkan linnya. Lin. Ah. Dalam kurung waw dan ya sukun sebelumnya fathah yang terdapat dalam satu kata, maka boleh dipanjangkan dengan kadar 2, 4 atau 6 harokat. Namun jika mat jenis ini diterapkan dari awal dengan kadar 2 harokat, maka untuk mat lin tidak dipanjangkan lagi, akan tetapi cukup mempraktikkan lin saja. Baik. Lin itu kita paham kan? Lin itu sebenarnya bukan hukum. Lin itu bukan hukum. Lin itu sifat. Bagaimana cara membaca ya sukun itu yang fathah sebelumnya atau waw sukun yang fathah sebelumnya? Bagaimana pengucapannya? Lin itu lembut pengucapannya, tidak ada penekanan pada lidah dan juga tidak ada penegasan pada bibir. Itu lin. Kondisinya bagaimana? Waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah. Itu lin. Lin tidak boleh panjang. Lin tidak boleh panjang. Itu yakini dulu ya. Karena itu maliki yaumiddin. Benar, yaumnya panjang. Lin aslinya tidak boleh panjang. Karena dia tidak ada panjang. Yang panjang apa? Fathah setelahnya, kasrah setelahnya, ya sukun. Dhamma setelahnya, waw sukun. Itu yang panjang. Kalau fathah, ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah, tidak panjang. Karena panjang tidak kawannya, tidak pasangannya. Aslinya tidak panjang. Tapi lantaran ada huruf yang disukunkan setelah lin itu permasalahannya. Ada huruf yang disukunkan setelah lin, maka dia mengikuti kaidah alif disukun. Kenapa harus itu? Ya seperti itu yang diperhatikan oleh para ulama, oleh Rasulullah SAW. Itu aja. Kenapa harus panjang maksudnya? Kenapa tidak pendek saja? Karena seperti itu Rasulullah SAW memperhatikan yang disampaikan kepada yang diajarkan kepada para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in. Itu apa? Cuma keterangan di bawah itu. Ketika alif disukun kita perhatikan 2, maka lin tidak dipanjangkan. Kenapa tidak panjangkan? Karena yang 2 tadi kita sudah pakai mat asli. Yang aslinya ada 2. Pada dasarnya kalau kita pakai itu ada tekankan sekarang. Alif disukun kalau kita perhatikan 2, pada dasarnya kita tidak memperhatikan alif sukun. Kenapa tidak? Alif disukun kan boleh 2 tadi kan? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Aslinya berapa harokat? Aslinya berapa harokat itu? Mu'minin, alamin. Aslinya berapa harokat? 2. Kalau kita pakai 2, kita berhenti karena sukunnya yang 2 harokat, atau kita berhenti karena memang aslinya 2 harokat. Aslinya 2 harokat, berarti pada dasarnya kita tidak memperhatikan alif sukun pada dasarnya. Kalau kita perhatikan alif sukun yang 2, pada dasarnya kita tidak memperhatikan alif sukun. Tidak ada perubahan di situ maksudnya. Paham? Al-alamina berapa harokat? 2 harokat. Ketika kita berhenti al-alamin 2 harokat juga kita pakai. Pada dasarnya kita memakai alif sukun atau tidak? Tidak sebenarnya. Karena kita memakai aslinya mat. Dasarnya mat 2 harokat.
Karena yang kita pakai dasarnya dorokat, oleh karena itu ketika berhenti pada lin yang itu setelah lin ada huruf yang disukunkan, cukup lin saja tidak pakai mat. Contohnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil dorokat kita pakai ya sampai faja'alahum ka'asfin ma'kul, dorokat kita pakai. Oke, surat yang berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Bi'ilafi Quraisy. Tidak perlu mat lagi. Tidak perlu mat lagi. Kenapa? Karena mat alif sukun tadi kita pakai aslinya, tidak alif sukun pada dasarnya, maka din cukup din saja. Akan tetapi kalau alif disukun kita pakai 4 rakaat, maka din kita pakai 4 rakaat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di akhir ayat katanya faja'alahum ka'asfin ma'kul. Rakaat. Nyambung ayat surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Itu ya. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Paham? Ini itu maksudnya. Dan itu ada dapatkan bukan dalam kitab tajwid. Nah, dapat langsung dari Syekh Muhammad yang di Pekanbaru mengatakan itu. Kalau alif sukun hanya 2 rakaat, maka din cukup din saja, tidak pakai mat. Jadi kalau alif sukun 4 atau 6, maka alif sukun kita pakai 4 atau 6, selagapkan saja dengan alif sukun yang lainnya pada mat din. Mat din. Tapi din itu panjang atau tidak? Dinnya aslinya tidak panjang, tapi karena ada huruf yang disukunkan menjadi mat din. Karena itu digandingkan dengan kata mat din. Sehingga din itu pada aslinya sebenarnya tidak panjang, menjadi mat. Kenapa? Karena ada huruf yang disukunkan setelah din. Paham konsepnya? Insyaallah paham. Nah, ya, insyaallah paham anak. Tentu paham di akhwat semuanya. Nomor yang terakhir tadi tentang konsep matlin tadi. Ada yang ditanya? Ada, berarti aman. Selanjut kita tuntaskan masalah mat hari ini. Besok hari apa? Sabtu saya. Iya. Baik, lanjut berarti selesai hari ini masalah mat. Sabtu besok kita ujian. Kabar gembiranya tadi ada. Kabar bebannya ada juga. Terus ada dibaca ujian tulisannya. Selanjutnya B. Tingkatan mat cabang dilihat dari penyebab matnya. Baik, B ini A-nya yang mana? Dia awal bab mat, buka awal bab mat, supaya lebih nyambung. Awal bab tentang mat. Apa judul A-nya? Ya, Tingkatan mat dilihat dari kadar mat A. Tingkatan mat berdasarkan kadarnya 2, 4 atau 5 atau 6. Yang B ini B-nya tingkatan mat cabang dilihat dari penyebab matnya. penyebab matnya. Dan ada garis bawahi dulu yang akan dijelaskan berikutnya bukan menambah jenis mat lagi. Mat yang sudah kita pelajari beberapa hari ini kesimpulannya. Ya, berdasarkan penyebabnya kita lihat. Kalau kemarin berdasarkan kadarnya 2 dengan rinciannya, 4 rakaat yang wajib dengan rinciannya, 6 rakaat dengan rinciannya, yang boleh pilihan tadi 2, 4, 6 dengan rinciannya. Nama-namanya kan anak buat catatan kaki itu. Sekarang nama-namanya itu naik ke ataskan lagi di poin yang B ini. Pembagian mat berdasarkan penyebabnya kita lihat. Pada dasarnya kemarin kita sudah membahas tentang penyebabnya juga, ya. Jadi artinya kesimpulan ini sebenarnya. Lanjut. Terbagi menjadi 6 tingkatan. Dan tingkat ini juga
untuk menunjukkan kekuatan jenis mat tersebut dibandingkan yang lainnya. Maksudnya apa? Nomor 1 lebih kuat dari nomor 2, lebih kuat dari nomor, pokoknya urutan berdasarkan kekuatan sampai terakhir nomor 6 tadi. Nanti itu. Ya. 1 Mat lazim lazim, yaitu mat jabang karena terdapat huruf sukun asli atau tasdid setelah huruf mat dalam satu kata. ya, al-an walad, al-an, al-haqqah, itu kemarin itu. Ya. Terus berapa namanya? Mad lazim mukhaffaf kilmi. Itu kemarin ya. Mad lazim mukhaffaf kilmi, itu kembali di susunan kata berikutnya. Mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi musaqqal, mad lazim kilmi harfi, mad lazim musaqqal harfi, mad lazim musaqqal mukhaffaf harfi. Kan 4 kemarin ya. Itu dia lebih kuat untuk jenis mad cabang, dia lebih kuat, posisinya lebih kuat, tidak boleh dilunturkan yang lain. Maksudnya, tidak boleh digugurkan oleh yang lain. Maksudnya, tidak boleh dikalahkan oleh kadar mana, itu tidak boleh dikalahkan yang lain. Dan itu jangan sembarang-sembarang. Karena pengen buru-buru, diburukan saja. Ghairil maghdubi, karena dorokat dari sukunya pakai atau adinnya dipas saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak boleh. Dia lebih kuat. Harus 6 rokat. Tidak akan pernah gugur, tidak pernah luntur, tidak pernah itu kayak kain itu kan, dari warna merah ngejreng direndam jadi luntur. Ini maksudnya mat lazim ini tidak, dalam kondisi apapun mat lazim tetap dibaca 6 rokat, tidak boleh berubah. Itu maksudnya. Paling kuat ya. Terus Yang kedua, mad wajib muttasil, yaitu mad cabang karena terdapat hamzah setelah huruf mad dalam satu kata. Jadi posisinya lebih kuat nomor 2. Ya, dia bacanya 4 sampai 5 saja. 6 lain mad cabang nanti, bukan wajib muttasil lagi namanya. Ya, jaa, yasha, as-sama, jia, banyak dalam kata-katanya nanti ya. Su'a misalnya. Lanjut. Yang ketiga, mad jaiz arif disukun. Alif sukun posisinya di bawah wajib muttasil. Kalau alif sukun, kan kita pernah tadi. Kalau alif sukun 4 rokat, sedangkan wajib muttasil 5 rokat tadi, maka alif sukun yang terjadi pada mad muttasil tetap dibaca berapa tadi? 5, karena wajib muttasil sebelum-sebelumnya kita pakai 5. Kalau 4 semuanya aman. Ya. Itu kadar itu praktek itu tidak boleh dipindah pada alif disukun. Alif sukun di bawah wajib muttasil. Lanjut. Mad jaiz fasil, yaitu mad cabang karena terdapat hamzah setelah huruf yang bukan dalam satu kata. Baik, maksudnya sini jaiz mufasil, udah paham ya makna jaiz mufasil itu? Setelah mad ada huruf hamzah tapi tidak satu kata. Contoh di ayat yang kita baca tadi, wa inna idza adzaqna. Inna kan kata lain, idza kata lain. Itu mad jaiz munfasil. Ketika disambung kita pakai 4 atau 5, ketika berhenti 2 rokat saja. Ya. Maka ketika disambungkan itu inna idza adzaqna, ketika alif disukun kafur misalnya di ayat ke-48, kita pakai 4 harokat, kita pakai 5 harokat, 4 rokat lah, kita pakai 4 rokat kafur, maka wa inna idza
tidak boleh dipakai 5 harokat. Tidak boleh pakai 5 harokat. Atau kalau kafur dipakai 5 harokat, inna 5 harokat aman. Inna idza qala tadi. Kalau kafur pakai 4 harokat, wa inna idza aqadna tidak boleh 5. Karena lebih kuat jadinya di alif sukun daripada alif sukun. Itu maksudnya. Ya. Jadi harus dipikirkan. Kemarin ada banyak yang itu ya. Banyak. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu kita hadirkan hukum tajwidnya spontanitas saja. Karena obat cara menghafal Quran adalah caranya, bukan pensahannya. Caranya adalah dibaca banyak-banyak ayat itu dengan melihat Al-Quran, sehingga apa yang terlihat dalam halaman mushaf itu terekam oleh mata, tersimpan oleh otak. Nah, perlu dihafal satu persatu. Di awal ayat ini ada 4 rakaat, di pertengahannya berapa rakaat di sini. Tidak usah dihitung. Baca aja banyak-banyak. Hafal tanpa menghafal. Al-Quran itu hafal tanpa menghafal. Banyak-banyak baca, baca pertama masih terbata-bata mungkin, ataupun masih banyak salah tajwidnya. Baca kedua udah meningkat sedikit kualitasnya. 3, 4, 5, 6, 20. Betul ya? 20 kali. Udah 20 kali Ustaz tak hafal. Yang suruh hafal siapa? Baca aja banyak. Ibu atau ikhwan yang di rumah itu lah 15 kali baca tak hafal juga itu. Baca aja banyak. Nanti hafal juga. Ini sekali baca 50 kali itu atau 20 kali itu baca di Senin sekali, Rabu sekali, itu bukan 50 kali. Udah jarak dengan pikiran orang lain. 20 kali itu sekali duduk. Sekali duduk 20 kali, kemudian belum apa lagi, tambah lagi 20 kali di waktu yang lain mungkin. Ini sekali ya dia, Bang. 20 kali itu dalam hitungan 3 bulan. Udah 50 kali baca Ustaz dalam 3 bulan ini. Bukan itu maksudnya. 20 kali sekali duduk, udah hafal juga, tambah lagi 20 kali sekali duduk. Insyaallah hafal. Ini 20 kali hitungan 3 bulan ya enggak. Sekali 3 hari dibaca, 5 kali ini, 5 kali berikutnya enggak. Hafal tambah hafal, dan itu juga nasihat dari Syekh, lupa nama Syekh, Imam Masjid Nabawi, Abdul Qasim Abdul Samad nama beliau, pengajar Quran juga di Masjid Nabawi dan jadi imam Masjid Nabawi langsung. Bacaan beliau khas, iramanya tidak ada jenisnya. Ini irama bayati, sikat, tidak ada di situ. Tapi enak bagi orang yang suka tajwid, enak. Suruh berhenti ya. Belum lagi ya. Baik. Lanjut. Yang kelima, mad badal. Badal. Ya, badal. Dalnya sukun. Badal itu adalah setiap hamzah yang panjang itu badal. Ringkasnya ya. Sebenarnya penjelasan ada nanti di belakang. Ringkasnya adalah setiap hamzah yang panjang itu mad badal. Hamzah yang panjang. Ya. Contohnya mad badal yang pertama dalam Quran adalah surah Al-Baqarah. Yastahzi'un. Ya. Untuk mad badal sebenarnya. Tapi menjadi alif sukun karena ada nun yang disukunkan. Yang mad badalnya yang mana? Yastahzi'u. Itu mad badal. Tapi lantaran ada nun sukun setelahnya menjadi alif sukun. Ya. Imana itu asalnya adalah imana. Imana itu asalnya adalah imana. Kalau orang bahasa Arab, ya, amana, imana. Jadi ya sukun itu diganti menjadi mad. Ada prosesnya nanti. Penting secara ringkas adalah mad badal itu setiap hamzah yang panjang itu mad badal. Mad badal ini adalah mad asli 2 rakaat. Kalau ada mad badal berubah menjadi 6 rakaat,
mad badal awalnya mad badal, setelah itu mad lazim lagi jadinya. Itulah terjadi pada al-an itu. Al-an asal katanya adalah al-an. Ya. Al-an. Itu asal katanya. Pertanyaan sebenarnya. Al-an adina lakum itu pertanyaannya di surat Yunus itu pengingkaran sambil bertanya dari Allah kepada Fir'aun yang bertobat, ya. Al-an, apakah baru sekarang? Lihat maksudnya. Itu pertanyaannya. Itu saja al-an. Jadi a yang kedua jadikan mad jadinya. Tapi lantaran lam sukun setelahnya menjadi al-ana. Itu rincinya. Karena janjikan sedikit sekarang buka ya. Yang totalnya nanti di bab tentang hamzah wasal nanti. Jadi al-an itu asal katanya adalah dua a-nya. Al-an. Yang menjadi masalah adalah hamzah pertama, hamzah kedua. Hamzah kedua itu yang diganti menjadi mad. Itu mad badal dia. Jadi menjadi itu mad badal. Lantaran setelah yang jadi hamzah yang disukunkan tadi menjadi menjadi mad, bertemu dengan lam sukun sehingga menjadi mad lazim dia. Al-ana. Itu ya. Atau juga dalam surat yang sama atau surat Al-Maidah kalau salah. Al-Zakarain, Al-Maidah masalah. Al-Zakarain. Al-Zakaraini. Asalnya adalah Al-Zakarain. Karena itu cara bacanya dua. Yang pertama tashil, yang kedua menjadi mad lazim. Tashil itu al-an bacanya. Yang sulit proteknya. Al-an. Pertama jelas, yang kedua diringankan sedikit. Al-an. Tidak melompat juga. Apa ya? Ya. Al-an. Al-Zakarain. Allah di surat Allah itu surat Yunus kan? Ya. Allah. Boleh baca 6. Allah lebih benar ini. Walaupun dua-duanya boleh berdasarkan riwayat Imam Hafaz Jalul Imam Syatibi, boleh dua wajah, dua bentuk bacaan. Untuk sekarang nama rokanya oke dulu. Al-ana ini bedanya ada alif lam. Hah? Itu bukan alif lam sebenarnya. Ini kan ini ada pertanyaan. Terus bedanya al-ana sama al-an itu kan ada dua. Antum itu gini. Sebenarnya antum itu dalam riwayat lain baca antum dalam riwayat lain. Tapi dalam riwayat Imam Hafaz ini itu dibacanya jelas dua-duanya. Kalau secara kaidah dia mengikuti apa? Tapi yang ditafsirkan hanya kata-kata yang tadi yang disebutkan tadi. Al-Zakarain, al-an. Sebenarnya itu masuk juga. Dalam riwayat lain itu ditafsirkan al-an. Istilahnya intinya orang Arab itu ada kabilah di Arab itu yang meringan-ringankan hamzah. Bukan disengaja meremehkan hamzah. Sulit mereka baca hamzah yang bergandengan itu sulit. Orang Arab sulit, huruf yang paling berat bagi orang Arab itu huruf hamzah. Dan huruf yang paling agung bagi orang Arab itu huruf hamzah. Karena agung dan sulit dia. Kalau bergandengan payah ya. Kan itu ketika ada dalam riwayat lain al-ardi fil ardi misalnya fil ardi, dalam riwayat lain ada baca fil ardi, dibaca fil ardi. Sulit bagi mereka untuk baca hamzah itu. Nah, itu ada ditafsirkan. Tashil yang paling banyak adalah kalau tidak salah anda baca di buku di kitab itu riwayat atau riwayat Imam As-Susi namanya. Ya, sering meringan-ringan banyak bacaan diringan-ringankan itu. Dihilangkan hamzahnya dalam bacaan. Dan itu bukan dalam itu pembahasan nanti ada di belakang anak lupa pembahasan rincinya di belakang nanti baca itu nanti di bagian bab terakhir. Tidak itu bacaan khusus dan itu anak baca a'jami wa arabi. A'jami wa arabi. Namanya 6.
Baik. Dah? Tuntas? Ada lagi Ya, masih ada? Madin? Madin, yaitu wakaf pada suatu huruf dan sebelumnya terdapat din. Ya, ada paham ya, Mas. Madin yang tadi itu. Ya, madin yang kita bahas tadi itu. Derajatnya di bawah mat. Kalau mat udah baca mat, maka din nggak usah dimatkan lagi. Tidak boleh mat itu seimbang dengan din. Kalau alif sukun udah dipakai 2 rakaat, maka din hanya din saja tanpa pakai mat. Karena boleh seimbang. Din lebih adanya terjadinya mat din supaya menyeimbangkan dengan alif sukun yang lainnya. Sedangkan mat alif sukun hanya 2 rakaat, maka tidak perlu lagi berubah din itu menjadi mat. Karena mat yang alif sukun 2 rakaat itu kita memakai yang aslinya dan dasarnya, maka pakai yang dasar saja untuk din. Itu maksudnya. Di posisi kekuatan din itu di bawah mat-mat yang lainnya, paling bawahnya. Ya, bawah faedahnya. Faedahnya, jika terdapat 2 penyebab mat cabang pada satu kasus mat, maka gunakan kadar mat dari sebab yang terkuat. Contohnya, Contoh, inna rabbi la sami'ud du'a. ini kan kita bahas tadi itu. Doa itu mat apa? Wajib muttasil. Wajib muttasil. Dan di waktu yang di kata yang sama itu ketika kita berhenti pada doa menjadi mat alif disukun. Mana lebih kuat alif sukun pada wajib muttasil dan tadi dikatakan tadi wajib muttasil. Maka kita praktekkan wajib muttasil. Tidak karena alif sukunnya maksudnya. Tidak karena alif sukunnya, tapi karena apa? Karena hamzahnya, bukan karena hamzah yang disukunkan. Itu maksudnya. Ya. Baik. Sudah selesai? Ya. Pada kata yang digarisbawahi atas, terdapat 2 penyebab mat cabang ketika wakaf, yaitu mat wajib muttasil dan mat jaiz mari disukun. Ya. Dalam hal ini mat yang diterapkan adalah mat wajib muttasil karena sebab mat cabangnya yang lebih kuat. Ya. Lanjut. Habis. Yes. Kesimpulannya. Kesimpulan materi mengenai mat. 1. Mat akan terjadi jika setelah fathah terdapat alif maddiyah, dan setelah kasroh terdapat ya sukun, dan setelah dhammah terdapat waw sukun. Itu hukum pasti, itu hukum baku. Setelah fathah ada alif, setelah dhammah ada waw sukun, setelah kasrah ya sukun. Kalau dalam Al-Quran Timur Tengah apa tandanya? Setelah dhammah ada waw tanpa harokat, berarti wawnya sukun. Ya. Setelah dhammah ada waw tanpa harokat, nah ada apa-apa di atas waw itu berarti wawnya sukun. Kalau ada apa-apa, baik harokatnya, baik yang bulat di atasnya, tidak fungsi dia. Setelah kalau Al-Quran Timur Tengah ya, itu intinya Al-Quran Timur Tengah, tidak menyudutkan. Tapi bagi orang baru-baru pindah ke Al-Quran Timur Tengah, banyak baris yang hilang di Al-Quran Timur Tengah. Bukan baris yang hilang, karena tidak baca. Ketika membaca tila misalnya, tila, kita sedang membaca ya atau memanjangkan harokat ki tadi. Ketika membaca tila, ya-nya tak ada harokat itu. Tila. Ketika memanjangkan ki itu kita memanjangkan harokat ki atau sedang membaca ya. Sedang memanjangkan ki gitu. Karena ya itu perwakilan saja, tanda saja. Ya, tanda memakai makhluknya saja, tapi kita tidak memakai baca ya sebenarnya. Dan itu tidak usah baris, tidak usah kasih harokat. Bukan hilang harokat yang kan tidak harokat ya. Jadi tandanya adalah kalau setelah dhammah ada waw dan tidak ada apa-apa di atas waw itu, berarti itu mat. Ada kasrah, setelahnya ada ya, tidak ada apa-apa di atasnya, kosong saja di atas ya itu. Dan juga setelah kasrah itu ya, ada rumah ya,
Tidak ada, walaupun ada titiknya. Alladzi surat apa? Surat semua alladzi lah, semua alladzi di Al-Quran. Salah satu contohnya ada surat Al-A'la ayat kedua. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi, tidak ada titik itu. Ya, tidak ada titik. Alladzi, tidak ada titik. Tapi dia panjang. Itu Al-Quran Timur Tengah. Ada ya itu. Baik. Yang kedua, kadar asli dari mat adalah 2 harokat. Yang ketiga, mat asli akan Teman-teman, kesimpulan nomor 2 ini faedahnya bisa diketik ulang lagi. Kesimpulan nomor 2, kadar asli dari mat adalah 2 harokat. kadar asli dari mat adalah 2 harokat. Berarti kalau semua mat yang dibaca 2 harokat itu adalah mat asli. Tidak usah pusing-pusing. Semua mat yang dibaca 2 harokat itu mat asli. Baik yang mat silah suhurun kan 2 harokat asli. Yang ketiga, mat asli akan keluar dari kadar 2 harokat jika terdapat setelahnya salah satu dari hamzah atau huruf sukun. Baik, penyebab mat itu keluar dari 2 harokat dia tetap hanya 2. Aslinya 2 harokat. Penyebab dia boleh keluar dari harokat hanya 2. Apa 2-nya? Hamzah. Kalau tidak sukun. Sukun ini bisa asli, bisa cabang. Asli memang asli sukun, bisa yang disukunkan. Itu maksudnya tidak lebih dari 2. Kalau selagi tidak ada hamzah atau sukun setelah mat, dia diperhatikan apa? Aslinya. Itu maksudnya. Lanjut. Yang keempat, jika setelah mat terdapat huruf hamzah dalam satu kata, maka wajib dibaca dengan 4 atau 5 harokat dan boleh dibaca 6 harokat ketika waqaf. Ya, udah paham ya? Wajib mutasil itu maksudnya. Ya. Terus, Namun jika huruf hamzah bukan dalam satu kata dengan mat, maka dibaca dengan kadar 4 atau 5 harokat ketika wasl saja. ketika wasal saja. Kita berhenti tidak? Karena walaupun nampak bendera. Yang sering salah orang ini di juz 30 ini. Kenapa sering nampak salah? Karena surat langganan. Ya, sering salah orang surat langganan. Sabi ini surat langganan juga setiap Jumat. Ya, misalnya sabi ini misalnya yang lebih banyak itu surat apa sebenarnya? Kamu orang di luar. Surah Al-Lail misalnya, surah Al-Lail itu banyak ya, surah Al-Lail. Ada bendera-bendera itu. Al-Lail coba buka surah Al-Lail 595. Ayat ketiga, wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Banyak orang baca lebih. Kenapa lebih? Ada bendera. Karena itu ada tekankan di kesimpulan nomor berapa tadi? Mat akan boleh keluar dari 2 rakaat kalau ada dua penyebab. Salah satu dari 2 penyebab. Apa? Hamzah atau sukun. Hamzah atau sukun. Kalau unsa, berarti pada unsa ada hamzah tak? Tidak ada. Ada sukun tak? Ada. Walaupun ada bendera di atas. Kalau lanjut, baru menjadi jaiz munfasil. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Itu dia. Jangan di kulasannya. Orang yang suka ramai banyak kan ini. Ya. Karena kalau dipendekkan kurang matching ya ramanya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Ya rumah siapa itu? Ustaz Abu Samah. Siapa suka Ustaz Abu Samah? Malah Ustaz Abu Samah. Datang bukan orang awam atau orang salafiyah, benar salafi sama Ustaz Abu Samah. Siapa suka Ustaz Abu Samah? Lihat itu apa? Buktikan saja. Anda bukan menyalahkan itu, tapi kalau murafal itu, ya.
Panjang ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Begitu ya panjang. Nah, salah. Nah, itu kalau ikhwan tafsir itu sebagai standar nggak boleh. Nggak boleh. Jangan kan salah bersama Syekh Abdul Rahman As-Sudir saja, bukan anak yang menunjukkan melarang, tapi para pakar tajwid juga melarang. Jangan jadikan itu standar tajwid, walaupun beliau Imam Makkah. Beliau ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu ulum Al-Quran, beliau profesornya. Tapi masalah qiraat masih banyak lagi profesor yang lainnya akan diambil. Karena ada pokok ilmu masing-masing. Tetap beliau ulama, bukan merendahkan beliau, tapi menjadikan standar tajwid dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudir, Syekh Mahir Al-Maqdali. Pokoknya Imam Makkah yang parah. Yang jadikan Imam Syirrifi dia jadikan standar. Ali Abdul Rahman Al-Hudhaifi jadikan standar untuk tajwid. Atau yang lama adalah Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah taala untuk jadikan standar tajwid. Kemudian Syekh Abdullah Adi Basfar, kemudian Syekh yang lama orang banyak suka itu sebenarnya Syekh Mahmud Khalil Sodi, irama itu tertukar itu. Kemudian Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi, dan banyak pakar tajwid itu. Siapa yang Al-Khatib yang Qawawi tidak ada hafalnya. Itu zaman-zaman Belanda dulu. Syekh Al-Khatib yang Qawawi. Dia masalah fikih. Pakar ulama fikih. Syekh Al-Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Jadi hatta Musyari tidak jauh pak, tidak parah kali sebenarnya. Ya. Cuma masalah irama. Ketika antum dan akhwat semuanya mendengarkan bacaan Musyari itu ingin irama atau ingin tajwidnya? Ketika mendengarkan matan Musyari ingin iramanya atau ingin tajwidnya? Pasti iramanya. Karena iramanya terekam, tajwidnya terekam. Akhirnya iramanya terekam, tajwidnya tidak terpraktekkan. Musyari goyang di situ, dia goyang, salah tempat goyangnya. Ada orang itu tuh, bukan Musyari. Kalau dengarkan ada Idris Abkar di Marathon di YouTube, kalau di Radio Hidayah sering hidup itu di Komaru. Karena nama mantan penyiar Hidayah itu sering hidup. Ada orang di masjid meniru Marathon itu. Anda tahu persis karena setiap hari putar ya, tahu di mana batunya, dia berapa batunya Idris Afkar, di mana batunya Marathon yang ini Musyari. Saya tahu karena udah hafal setiap hari. Tahu mampir di masjid, salat, baca surat dan ayat yang sama, imam itu berhenti dari situ dan batuk. Berhenti dan batuk dia. Ini mau ciplak 100%. Batuk tidak ada dalam masalah tajwid, batuk tidak ada. Batuk pula dia. Musyari batuk. Dan sering batuknya ini. Musyari itu Muratal surah yang tenang lah ya. Surah yang Al-Mutaffifin. Kamar sana. Ya, Muratal Musyari yang ada di Al-Muluk, ada juga batuknya itu. Al-A'raf yang dari tanah orang yang di YouTube itu ada batuknya. Anda tahu dia berapa dia batuk di irama seperti apa dia batuk? Batuknya kena batuk. Ini ditiru pula batuknya. Itu menandakan memang yang dicari adalah iramanya. Untuk lebih selamatnya, sering-sering baca mendengarkan Muratal pakar tajwid diselingi dengan bacaan dari Musyari bin Rashid Al-Fasi. Itu dia. Dan itu jadikan standar utama pakar tajwid.
Ya, karena musyari itu lebih fokus ke memperbanyak irama. Walaupun tajwid tidak jauh kali bawahnya. Kesalahan itu bukan dahan jali, kesalahan parah kali. Cuma yang salah siapa? Orang yang niru salah. Musyari cengkoknya goyang di situ, dia goyang pula, tapi goyang salah. Yang di 2 harokat dia goyangkan. Baik. Oleh karena itu jadikan standar tajwid adalah ulama pakar tajwid. Yang sangat kurang iramanya adalah Syekh Aiman Suhaidi. Nah, tiru itu tajwidnya. Syekh Aiman Suhaidi, Doktor Aiman Suhaidi. Bukan Ustaz Aiman ya. Ustaz Aiman Abdillah. Masalah tajwid juga. Saya mulakan tidak dekat 30 juz. Ya, sama Abdillah di Kalimantan Selatan. Ya, baik. Jadi silakan berirama, tapi fokusnya tajwid. Jadikan konsumsi sehari-hari pakar tajwid diselingi dengan bacaan Musyari Rasyid. Bukan haram juga diselingi. Bahkan ibaratkan makan lah. Jadikan itu kacangan. Ya, yang makan siang makan nasi apa? Muratal pakar-pakar tajwid. Ya, mudah-mudahan ada faedahnya dari yang kita bahas. Hari Sabtu besok kita ujian. Ya, nah banyak-banyak soal tulisan ada 5. Kemudian kita lanjutkan. Anda batasi waktunya 15 menit selesai. Enggak, pemahaman. Ya, karena kalau buka buku antum pemahaman itu akan terpengaruh nanti. Lebih baik tuangkan dalam tulisan apa yang dipahami. 15 menit, banyak. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.